Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam channel Awin Berbagi, masih bersama dengan saya Awin. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kembali dengan teman-teman tentang program CorelDRAW. Pada kali ini saya akan fokus melanjutkan video tutorial yang sebelumnya, yaitu membahas tool yang ada pada toolbox. Kemarin sudah dijelaskan yaitu tentang fungsi dan cara menggunakan Tool. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas yaitu tentang freehand Tool ya. Oke, langsung saja kita klik yang freehand Tool-nya. Nah, maka nanti di sini akan muncul keterangannya freehand Tool. Di bawahnya ini juga keterangannya ya. Jadi keterangan dari fungsi freehand Tool-nya di sini ya. Nah, di sebelah kanan di sini di petunjuk, ini adalah petunjuk ya kalau bahasa Indonesianya. Petunjuknya di sini juga dijelaskan bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, langsung saja. Pada dasarnya untuk freehand Tool itu tidak jauh beda dengan Tool ya, karena dia sama saja pada intinya. Cuma ada sedikit yang beda. Pertama, untuk freehand Tool juga dia bisa menyeleksi juga objek. Misalkan klik kiri, nah, klik kiri ya. Kemudian juga klik kiri yang ini. Nah, jadi sama fungsinya dengan Tool ya, untuk menyeleksi objek. Kemudian di sini juga bisa. Nah, dia juga bisa untuk apa? Menggeser katanya kan, menggeser objek. Sama. Kemudian bisa scaling juga, bisa stretching juga. Sama, intinya sama-sama. Bedanya adalah dengan Tool itu cara menyeleksi objek kalau misalkan objek yang diseleksinya itu banyak. Misalkan kita mau menyeleksi objek ini 1, 2, 3, kita seleksi. Nah, maka bentuk seleksinya itu berbeda dengan Tool ya. Kalau menggunakan freehand Tool ini, jadi seleksinya itu berbentuk lingkaran. Kalau misalkan menggunakan Tool yang kemarin, nah dia menggunakan, jadi bentuknya segi 4 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan menggunakan freehand Tool, maka kita harus menyeleksinya benar-benar jauh dari objek. Kalau misalkan terlalu dekat dengan objek, maka objek kemungkinan tidak bisa terseleksi semuanya. Misalkan di sini klik. Nah, jadi yang sebelah kiri terseleksi, yang kanan pojok ada yang tidak terseleksi. Nah, maka objek ini tidak terseleksi. Jadi harus semuanya benar terseleksi. Nah, cara mensiasatinya adalah kita harus agak jauh ya dari objeknya. Misalkan di sini klik. Nah, maka yang itu sudah. Kemudian ke sini juga harus kita agak jauh. Nah, ke sini juga harus jauh. Nah, itu ya. Sehingga objeknya bisa terseleksi. Nah, jadi, nah kelemahannya tadi ya, kelemahannya kalau menggunakan freehand Tool untuk menyeleksi objek yang banyak, maka ini dibutuhkan area yang besar. Jadi harus di sini. Contohnya harus di sini nih. Nah, ini, nah baru tercover ya. Jadi harus benar-benar agak jauh ya. Ambil titik ini ya, titik awalnya agak jauh. Beda dengan Tool. Kalau Tool tadi ya.
Nah, kalau Victool kita cukup di area yang dekat. Yang penting terseleksi saja, ya. Nah, yang berikutnya freehand Victool juga, kembali lagi ya. Freehand Victool juga bisa untuk menggeser objek, sama seperti Victool. Klik kiri tahan geser, seperti itu ya. Klik kiri tahan geser. Nah, itu untuk fungsi freehand Victool, menggeser objek. Yang berikutnya scaling, mengubah ya, berarti mengubah. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini juga sama seperti Victool caranya. Nah, untuk di sini ya, scale. Nah, kita gunakan shift, kemudian kita geser kemana sudut yang akan kita rubah. Misalkan kita akan rubah sini ya, tekan shift, tarik. Nah, maka dia akan makin besar ya, kalau misalkan ditariknya dari sudut. Kalau misalkan tariknya dari sini, kita tekan shift, misalkan kita drag ke dalam, nah maka dia akan memperkecil ke dalam ya, itu scaling. Kalau misalkan kita mau narik ke luar dragnya, scalingnya, nah maka dia akan memperbesar. Jadi atas dan bawah itu akan sama ukurannya ya. Nah, jadi kalau keluar memperbesar, kalau ke dalam memperkecil. Kalau dari sudut itu nanti memperbesarnya semuanya ya. Saya diperkecil ke dalam, berarti klik shift-nya, tahan, klik kiri, kemudian drag ke dalam. Nah, maka dia dragnya itu nah ya, makin kecil, simetris ya. Kalau mau dibesarin lagi, klik ya, shift-nya tahan, kemudian klik kiri, tahan, tarik. Nah, itu ya untuk fungsi scalingnya. Kemudian di bawahnya lagi stretching juga bisa ya, untuk stretching. Nah, di sini ya jelaskan. Nah, untuk stretchingnya ya tinggal kita klik saja, misalkan mau diperkecil ukurannya ke sini ya, tinggal diklik di sini, tarik. Nah, kalau ya kan, tinggal klik sini, nah kemudian tarik ke sini. Bedanya kalau tidak menggunakan shift, maka perubahan ukurannya itu hanya satu sisi. Misalkan kita mau memperbesar ke kanan, maka hanya yang kanan saja ya. Beda dengan menggunakan shift. Kalau menggunakan shift, dia kiri sama kanan nanti makin besar. Nah, itu ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah bisa untuk merotasi juga ya, di sini nanti. Nah, diklik, nanti kemudian dirotasi sama persis seperti, nah ya, tinggal digeser-geser seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya juga ada fungsi yang lain ya, yaitu kalau kita diklik node-nya ini, selain untuk merotasi ya, nah di sini juga bisa untuk mengubah ya, mengubah bentuknya sini ya. Nah, misalkan diklik sini, tarik sini, nah sama ya seperti yang Victool, jadi berubah jadi jarik-jarik jam. Kalau misalkan ditariknya yang ke sini, maka dia akan berubah seperti itu. Nah, ya. Nah, itu fungsi dari freehand Victool. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Berjumpa lagi di lain kesempatan dengan video yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, serta bagikan dan komentari video ini. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.